Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini ada video yang sangat menarik dari Bung Adi Praitno di mana beliau mengatakan bahwa Presiden Jokowi berhasil membuktikan dirinya bahwa beliau tidak bisa diatur, tidak bisa didikte oleh siapapun, oleh partai apapun, teman-teman, termasuk Partai Banteng kali ya. Dan juga Presiden Jokowi berhasil membuktikan bahwa presiden lebih besar daripada partai politik. Wah, ini menarik. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, berikut videonya. Jokowi ini adalah seperti kebanyakan politisi yang lainnya. Pertanyaan untuk menunjukkan impresi dan intensi politiknya sebagai presiden cukup powerful dan cukup determinan untuk menentukan bagaimana konstelasi politik yang berkembang di sebuah negara. Di Indonesia, mengingat posisinya sebagai presiden. Nah yang kedua, Pak Jokowi kan sebenarnya ingin menunjukkan juga kepada siapapun, terutama kepada PDIP, bahwa Pak Jokowi itu bisa jauh lebih besar dan jauh lebih hebat dari sebutannya sebagai petugas partai. Makanya kemudian orkestrasi politiknya itu di luar batas-batas kemampuan yang kita bisa tangkap selama ini. Manuvernya di tikungan tajam semua. Berpisah dari PDIP, ya kan? Bergabung dengan Prabowo, Gibran juga bisa maju dan direstui. Itu memang tidak ada teorinya. Yang ingin saya katakan adalah, siapapun di negara ini memang ada kecenderungan untuk terus menancapkan kekuasaan politiknya, entah secara langsung ataupun secara tidak langsung. Kalau secara tidak langsung kan berkongsi dengan Prabowo Subianto, tapi secara langsung menunjukkan bahwa Pak Jokowi ya bisa merestui anaknya untuk bisa maju di 2024. At the end of the day-nya yang ingin saya katakan adalah, Pak Jokowi juga ingin melihat bahwa setelah tak lagi jadi presiden, Jokowi ini terus diperhitungkan sebagai politisi yang paling berpengaruh, paling determinan, dan paling diperhitungkan oleh para politisi dan seluruh rakyat Indonesia. Oke. Makanya tak mengherankan setelah Pilpres sekalipun Pak Jokowi masih dikaitkan dengan ketua umum partai. Iya, Iya iya. sih. Jadi kalau ada sebutan, kalau Pak Jokowi itu maestronya politik Indonesia saat ini, lu setuju gak, Mas? Tergantung cara melihatnya. Bagi Maestro. pendukungnya disebut dengan maestro. Tapi bagi orang yang sangat anti terhadap Jokowi, terutama kawan-kawan PDIP, ini bukan maestro. Tapi itu dianggap sebagai pembangkangan dan pengkhianatan. Dan Pak Jokowi juga disebut sebagai satu-satunya presiden yang bisa menghabisi oligarki kekuatan partai. Dulu semua orang masih cukup takut dengan elit-elit partai. Ketika ketua umum berfatwa, semuanya tak ada yang boleh melawan, tegak lurus dan berbaris secara rapi. Tapi oligarki dan ketua partai, kekuatan partai, di tangan Pak Jokowi itu selesai semuanya. Mas, Partailah yang tunduk kepada Pak Jokowi itu. aduh. Wih, ngeri Gini. Dalam tanda kutip sekali ya tentu Iya, saja. iya, iya. Mas Partai Adi, yang tunduk ke banyak Jokowi. orang mengaitkan bahwa sebutan petugas partai itu yang orang-orang menganalisa itu tuh yang bikin Pak Jokowi dari situ tuh mulai menanamkan benih-benih perlawanan gitu ya. Masa iya sih, Mas, cuma gara-gara sebutan petugas partai, atau menurut lu Nggak ini udah mungkin sih kalau udah petugas partai, panjang, ya kan? udah akumulatif banget bagaimana tumpukan perasaan Pak Jokowi ke PDIP dan Megawati sampai akhirnya boom, terakhir di ujung kayak gini. Mungkin ada benarnya, tapi sedikit. Kalau sakit hati hanya karena disebut sebagai petugas partai, dulu kita tahu kubu Prabowo Subianto itu sering ngata-ngatain Jokowi sebagai apa? Jauh lebih Oh, ekstrim, keras. kelemar-kelemar, oh macam-macam lah. Bahkan saya nggak tega untuk mengulang itu. Kalau kita tracking satu persatu, bahkan Fadlizon itu hampir tiap hari itu bikin puisi itu, macam-macam. Jauh lebih sadis perkataan-perkataannya. Jadi kalau hanya sebagai sebutan partai itu kemudian membuat Pak Jokowi bermanuver di tikungan air, bagi saya nggak terlampau signifikan argumennya. Begitu banyak sebutan-sebutan kepada Pak Jokowi yang jauh lebih ekstrim, dulu disebut PKI lah, oh macam-macam lah. Saya terus terang. Tapi kan itu disebut dari lawan politiknya, Mas. Kita kan biasa kalau diomelin Betul. sama orang tua sendiri atau keluarga sendiri tuh lebih sakit loh. Betul, kalau itu kan hanya soal stereotype dan sebutan-sebutan itu. Justru yang ingin saya katakan adalah, kenapa Pak Jokowi seperti ini manuver politiknya? Ya ingin menunjukkan bahwa Pak Jokowi ini presiden, nggak bisa diatur oleh siapapun. Bahwa sebagai presiden yang dipilih langsung oleh rakyat, tak ada faktor yang paling determinan bisa mengintervensi dan mendikte Pak Jokowi. Nah, Itu adalah sebagai moment of the truth sebenarnya yang ingin ditunjukkan juga kepada Pak Jokowi. Presiden itu harus ada eksepsionalnya. Mungkin kalau kader-kader yang lain, dia kader biasa, mungkin dia hanya sebatas gubernur, bupati, dan wali kota, bolehlah disebut sebagai petugas partai. Tapi presiden sepertinya agak sulit untuk dikonteskan. Iya, Jadi itu presiden itu kayak harus sedikit diletakkan di atas segala-galanya. Meski mendiskreditkan ya kan. pada saat yang bersamaan, Silvia, harus kita akui, siapa sih yang bukan petugas partai kalau dia masih menjadi
anggota Anggota, partai. ya. Tunjukkan ke saya di negara ini ada tidak kader partai yang berani melawan ketua umum partai dan keputusan partainya? Enggak ada. Kalau ada anggota DPR melawan ketua umum partainya, keputusan partainya, besok di PAW. Di PAW. Ah, Jadi sebutan petugas partai dari PDIP ini terlampau Oke. jujur sebenarnya. Terlampau tadi jujur, Mas Adi ya. bilang kayak gini nih, ya Jokowi ingin menunjukkan bahwa dia tidak bisa diatur. Pertanyaan gue Mas, emang selama ini PDIP tuh sering ya ngatur-ngatur Jokowi? Ya kalau melihat kecenderungannya disebut sebagai petugas partai, bahwa PDIP lah yang sebenarnya begitu banyak mengatur semua tingkah pola, perilaku, dan kebijakan-kebijakan politik Pak Jokowi. Misalnya apa? Kan itu. Ya semua kebijakan politik, Ah, koalisi, termasuk komposisi menteri, dan kebijakan-kebijakan yang lain, kan PDIP juga mengklaim bahwa itu tidak terlepas dari nafas yang kemudian selalu dimunculkan oleh PDIP. ah. Kan begitu jalan ceritanya. Nah yang kedua menurut saya, memang harus diakui Pak Jokowi itu sangat kelihatan tegak lurus ke PDIP, terutama waktu awal-awal jadi presiden. Sangat kelihatan orkestrasi politiknya. Tapi memasuki periode kedua, rasa-rasanya Jokowi sudah mulai perlahan menghilangkan ya kesan-kesan bahwa Pak Jokowi itu bisa diatur oleh partainya. Makanya Pak Jokowi kan selalu muncul tuh, saya tidak bisa diatur-atur oleh siapapun. Catat itu ya. Menurut lu ini hubungan yang kayak gimana sih sekarang antara PDIP dengan keluarganya Jokowi? Ini sesuatu yang lucu untuk diliatin, bikin kita ketawa, atau ini bakal bahaya kalau terus berlanjut? Zilvia, tak ada perang yang paling mengerikan selain perang saudara. Jadi efek dari perang saudara. Jadi kalau PDIP, Ganjar Mahfud kalah sama Prabowo, mungkin mereka akan terima. Iya, benar. Apapun judulnya, Prabowo ini outsider. Kalau Ganjar Mahfud ini kalah sama Anies sama Muhaimin, mungkin akan terima dengan lapang dada sebagai satu konsekuensi pertarungan politik secara terbuka. Tapi kalau kekalahan Mahfud dan Ganjar, itu karena faktor Jokowi, itu yang mereka nggak terima per hari ini sepertinya. Makanya Hasto, elit-elit PDIP sejak awal masa kampanye itu tak pernah berhenti mengkritik Jokowi, mengkritik Gibran, Samsul lah, macam-macam, MK, soal etik, soal moralitas dan seterusnya. Bahkan energi PDIP itu hampir 100% peluru nyasarnya kepada Pak Jokowi dan Gibran. Iya sih. Semakin agresif menyerang keluarga besar Jokowi termasuk Gibran, Mahfud Ganjar kan turun suaranya. Karena menyerang orang baik itu tidak kondusif dalam iklim demokrasi. Maka Nah iya, sama Pak Bambang Pacul juga sudah mengatakan bahwa jangan serang atau melawan orang baik gitu ya kan, apalagi tingkat kepuasan masyarakat kepada orang tersebut itu tinggi teman-teman. dalam berbagai kesempatan Ganjar dan Mahfud mengurangi serangan-serangan politiknya kepada Pak Jokowi. Oke. Debat pertama terbuka, tapi kedua, ketiga, dan keempat mereka kan mengurangi keterangannya. Tapi mungkin ya di 2009 yang akan datang, strategi-strategi politik yang akan dimainkan oleh PDIP akan sedikit berubah, terutama untuk bagaimana melakukan penetrasi di pemilih muda yang saya kira jumlahnya luar biasa. Oke. Tak lagi galak, tak lagi agresif, Aha. dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kalau kita lihat sekarang Mas Adi ya, kita aja yang ngelihat Pak Prabowo sekarang tuh wah kayak hormat banget, respect banget, tunduk banget gitu ya, dalam tanda kutip tunduk banget gitu sama Pak Jokowi karena hormat itu, apalagi setelah dikasih bintang jenderal itu kan, kehormatan itu kan. Jadi masa iya nanti Pak Prabowo, gue sih lebih ngelihatnya dari sisi Pak Prabowo-nya, apa iya? Kalau Jokowinya sudah punya track record, tapi Pak Prabowo-nya apa iya kayak akan mungkin ketika dia akan tidak mematuhi, tidak patuh lagi nih sama Jokowi, apakah iya Pak Prabowo seperti itu? Menurut lo gimana? Satu hal yang saya tangkap dari Prabowo Subianto, beliau itu adalah prajurit dan mantan tentara. Saya mengatakan prajurit itu sangat paham betul kapan saatnya baris berbaris, Iya. hormat dan tegak lurus kepada pimpinan besarnya. Tapi sang prajurit kalau diminta untuk jadi pemimpin, tahu persis kapan dia harus memimpin anak buah dan pasukannya. Prabowo kalau sudah ditetapkan sebagai presiden, rasa-rasanya hanya Prabowo lah yang akan mengendalikan situasi nasional, konsolidasi politik dan kepentingan bangsa yang akan datang. Bahwa Pak Prabowo akan berterima kasih kepada Pak Jokowi, akan berbuat baik kepada Pak Jokowi, saya kira tidak akan membantah. Saya tak akan membantah itu. Prabowo adalah tipikal orang yang saya kira cukup respect Iya. kepada orang yang cukup berjasa dalam kehidupan politiknya. Tapi bahwa Prabowo akan diatur-atur, diintervensi oleh Pak Jokowi, rasa-rasanya agak sulit. Enggak ya? Enggak sulit. Enggak sulit. Enggak bisa. Sulit untuk dilakukan ya. Bukan hanya sulit sih.
Nggak bisa. Enggak. Biar tebal aja sekalian. Ya undang-undang juga mengatakan kok presiden Ya. itu memiliki hak prerogatif dalam Penuh. apapun dan nggak Oke. bisa diatur oleh apapun. Makanya kalau persoalan hubungan baik antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi mungkin langgang. Dalam konteks hubungan antar kawan, antar elit yang pernah berkongsi dalam Pilpres, Hmm. tapi bahwa yakinlah ke depan, hanya Prabowo lah yang akan mengorkestrasikan seluruh nafas kepentingan politik kebangsaan, ya tak ada yang bisa membantah. Tak ada orang yang bisa mengintervensi, tak ada orang yang bisa mendikte dan seterusnya. Ini Pak Prabowo. Iya. Cukup powerful, ketua umum partai, legitimasi tingkat keterpilihannya di Pilpres cukup luar biasa, dan sangat kelihatan partai-partai politik yang lain itu membuka pintu selebar-lebarnya kepada Pak Prabowo Subianto. Jangan-jangan nanti pintu masuknya juga, Mas Adi, bisa gak lewat jadi ketum juga? Kan Presiden Jokowi sekarang lagi dibilang apa? Mau ngerebut kursi ketum PDIP atau Golkar. Apa jangan-jangan itu pintu masuk the next career Presiden Jokowi untuk bisa tetap berada dalam circle Pak Jokowi? Ya kalau kita mendengar pernyataan Pak Jokowi beberapa waktu yang lalu, setelah tak lagi jadi presiden kan ingin pulang kampung, ngomong cucu. Kalau itu yang terjadi memang Pak Jokowi tidak punya intensi dan interest apapun untuk di masa yang akan datang. Ya sudah pensiun. Tapi memang belakangan orang mengatakan bahwa ketika Mas Gibran jadi wakil presiden, tentu butuh orang yang saya kira memang menjadi mentor dan penasihat politik secara langsung Pak Jokowi. Satu-satunya cara adalah bagaimana Pak Jokowi terus eksis dan establish pengaruh politiknya adalah menjadi bagian dari ketua umum partai yang besar. Ada Golkar di situ dikaitkan dan ada juga PDIP dikaitkan dan seterusnya. Hanya dengan jadi ketua umum partai lah kemudian magnet dan kekuatan politik Pak Jokowi itu akan diperhitungkan. Sudah banyak kasus di negara ini, kalau bukan ketua umum partai, dia bukan siapa-siapa. Ya. SBY itu kurang hebat di mana? Approval rating, tingkat kepuasannya ketika jadi presiden, itu sudah sampai sidratul muntaha, sampai nyentuh langit yang kesekian itu. Tapi ya harus diakui Pak SBY kan tidak terlampau diperhitungkan. Satu-satunya dia diperhitungkan karena mampu mengorkestrasi Demokrat. Waduh, teman-teman. Itulah tadi sedikit pernyataan dari pengamat politik Bung Adi Praitno yang menurut saya beliau ini sangat objektif dalam nilai teman-teman ya. Dan yang paling kita highlight tadi adalah ketika beliau mengatakan bahwa Pak Jokowi berhasil membuktikan dirinya bahwa dia tidak bisa diatur oleh partai dan siapapun gitu ya kan. Dan beliau berhasil menghancurkan oligarki kekuasaan partai politik. Waduh, ini mungkin sebagai simbol bahwa memang presiden lebih besar daripada sebuah partai teman-teman, dan Pak Jokowi mungkin satu-satunya presiden yang bisa membuktikan hal tersebut ya. Dari ya sekarang ini bisa kita lihat lah teman-teman ya, dan beliau juga tidak peduli dengan apapun, tuduhan-tuduhan apapun yang dialamatkan kepada dirinya. Beliau tetap fokus untuk bekerja dan fokus untuk transisi kekuasaan dan memastikan bahwa Indonesia bisa menjadi negara maju di tahun 2045. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Dan akhir kata, bil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.